Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita di bab yang ke-63, bab khairul jiran, bab menerangkan tentang sebaik-baik tetangga. Berarti tetangga itu bertingkat-tingkat derajatnya, tidak satu tingkatan. Ada yang baik, ada yang paling baik, ada yang kurang baik, ada yang paling kurang baik. Ini maka bab ini memberikan motivasi kepada kita agar bisa meraih predikat khairul jiran, sebaik-baik tetangga. Tentunya bukan hanya baik di hadapan manusia, akan tetapi juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana ketika kita bersikap baik kepada tetangga untuk meraih khairul jiran, itu betul-betul semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menginginkan pujian ataupun sanjungan dari manusia. Niat ikhlas itu penting dalam setiap amalan. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis, yaitu hadis nomor 115. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi. Monggo nyuwun tulung dipun wasaken artosipun. Dari Abdullah bin Amr bin al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Nah, barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khairul ashab, sebaik-baik teman, baik itu teman sebaya ataupun teman beda usia atau beda status, ya, teman di kantor, teman di kampung, teman di sekolah, teman di perjalanan, pokoknya semua teman. Ya, semua teman. Di sini mutlak. Siapapun itu.
Ya. Sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik kepada temannya. Demikian juga wa khairul jirani, sebaik-baik tetangga indallah di sisi Allah khairuhum li jarihi, orang yang paling baik kepada tetangganya. Hadis ini sahih. Selain diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya hadis nomor 1944, dan Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya nomor 518. Imam Tirmidzi 1944, Imam Ibnu Hibban nomor 518, rahimahumullahu jami'an. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya manusia di dalam hidup bermasyarakat, di dalam persahabatan dan pertemanan itu tidak satu tingkatan derajatnya, tapi bertingkat-tingkat. Ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Ada tetangga yang baik, ada tetangga yang tidak baik. Maka dari itu tentunya kita ingin meraih predikat yang terbaik. Gak mungkinlah kita mau mendapatkan label teman yang tidak baik atau tetangga yang tidak baik. Tentunya tidak. Itu harus menjadi tujuan kita dalam hidup, dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan. Jangan pilih yang paling bawah, jangan memilih tingkat yang paling rendah, tapi berusahalah untuk menjadi khair, yang terbaik. Yang terbaik. Jangan hanya dalam urusan dunia kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Biasanya setiap kita, baik secara pribadi ataupun secara lembaga, itu pasti memiliki visi dan misi menjadi yang terbaik, menjadi yang ter. Padahal itu kebanyakan kaitannya dengan urusan duniawi. Maka hendaknya urusan akhirat pun demikian. Ya, menjadi obsesi kita, tujuan kita meraih predikat yang ter. Akan tetapi faedah yang kedua adalah bahwasanya predikat terbaik itu hendaknya indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Sudah kita singgung di awal tadi. Marilah kita berusaha menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia, bukan di pandangan mata manusia, tapi kita ingin menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orientasi kita. Di sini lihat, indallah, indallah, 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi. Itu sebagai penegasan bagi kita bahwa tujuan kita dalam setiap amalan, dalam setiap perbuatan adalah apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang ada di tangan manusia. Bukan apa yang mereka berikan kepada kita, tapi apa yang Allah janjikan dan Allah sediakan buat hamba-hambanya. Indallah. Kemudian faedah yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang kriteria teman yang paling baik itu siapa? Khairuhum li sahibihi, orang yang paling baik kepada temannya. Makanya ketika ada 2 orang berteman atau ada sekelompok kita menjalin hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, maka yang terbaik di antara mereka itu siapa?
Orang yang paling baik kepada temannya. Nek dolan nang ngendi-ngendi mesti dekne sing ngetokke, sing jajake. Ya, ketika ada yang kesusahan, mendapatkan musibah, pasti dia yang pertama kali mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Ketika ada yang sedih di antara mereka, dia yang pertama kali mendatangi dan menghiburnya. Dan seterusnya. Menjadi yang paling pertama, menjadi yang paling terdepan untuk memberikan kebaikan kepada teman. Bukan orang yang mengandalkan temannya, yang menggantungkan diri kepada temannya. Apa-apa melu koncone, apa-apa dompleng koncone, apa-apa gandul koncone. Kalau bisa adalah kita itu menjadi orang yang paling pertama untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Makanya ketika ada temannya yang mengalami kesusahan, kita yang menjadi orang pertama yang dituju. Ketika ada teman yang butuh bantuan, kita pertama kali orang yang ditelepon dan dihubungi. Ketika ada teman yang butuh bantuan uang, rumah kita yang pertama kali pintunya diketuk olehnya. Itulah khairuhum li sahibihi. Ning yo memang berat. Kudu siap waktu, tenaga, yo duit. Kabehane. Kadang kene lagi enak-enak istirahat, enek koncone moro. Gur pingin napa ngobrol, ngopi bareng. Kadang kita berkorban waktu kita. Kita berkorban tenaga kita. Kita berkorban pikiran kita. Kita berkorban harta kita. Ini makanya berat. Berat. Oleh sebab itu motivasinya apa? Indallah. Itu akan menjadi ringan ketika yang kita pikirkan adalah apa yang Allah sediakan, apa yang Allah janjikan untuk kita di sisinya. Itu akan menjadi ringan. Tapi kalau seandainya itu semua dilakukan dengan harapan mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan balasan dari teman, pasti kita akan kecewa dan menyesal. Seprono sepene aku terusin jajake, mbok sekali-kali jenengan jajake, mesti ada apa ngono. Seprono sepene mobilku terusin dinggo, mbok yo awakmu yo duwe mobil, mobilmu dinggo ngopo? Mesti ada omongan kayak gitu. Ketika orientasi kita itu bukan indallah tapi indanas. Ya. Tapi kalau kita orientasi indallah, apa yang ada di sisi Allah, semua itu akan menjadi ringan. Dan justru kita akan merasa kehilangan. Ketika orang sudah tidak lagi datang kepada kita minta bantuan. Kan kehilangan. Lah kok orang ini meneh ya ngopo? Akan kehilangan. Dan kita akan sedih ketika kesempatan itu ternyata diambil oleh orang lain. Tapi kadang pikiran awake dhewe kebenaran, kolo-kolo. Hah? Kolo-kolo wong sepro-sepro ya aku terus. Ada yang pikiran gitu kan? Ya itulah manusia. Tapi kalau niatnya bagi-bagi kesempatan untuk meraih pahala, itu baik. Itu baik. Bukan didasari atas apa? Kedongkolan, kekecewaan, gitu loh, penyesalan, bukan. Tapi untuk memberikan kesempatan bagi yang lain untuk berebut pahala pula, itu baik. Tapi itu tadi harus betul-betul diluruskan niatnya, tujuannya apa? Ya. Kalau berbagi pahala, masya Allah. Tapi jangan sebetulnya. Ya pahala kau pingin, dibagi, iso dipek dewe, nek ganjaran gue. Ya, dipek dewe, ora apa-apa. Ya, berlomba untuk itu.
Makanya ikhwatal Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa kum jami'an, faedah yang keempat adalah pentingnya kita memperhatikan tentang huququ as-sadaqah, huququs suhbah, yaitu hak-hak persahabatan. Kita harus tahu tentang huququl ukhuwah, hak-hak ukhuwah itu apa saja. Ya, ketika kita menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan pertemanan, kira-kira apa wae sing kudu tak lakoni? Apa saja yang harus kita berikan kepada teman-teman kita? Sehingga perlu dipelajari apa yang menjadi huququs shadaqah, huququs suhbah, huququ al-ukhuwah, hak-hak pertemanan, hak-hak persahabatan. Karena kalau kita tidak tahu ini, mana mungkin kita akan bisa meraih khairul ashab, menjadi teman yang terbaik? Gak mungkin. Karena untuk meraih itu erat kaitannya dengan penunaian hak atau pelaksanaan kewajiban kita kepada mereka. Ini penting. Dengan buka-buka lagi, baca-baca lagi ya tentang hak-hak ukhuwah. Sakjane kanca-kancaku, kuwi hak-hake apa wae to? Apa saja yang menjadi hak mereka yang harus saya tunaikan? Apa yang menjadi kewajiban saya yang saya jalankan? Ini penting untuk mempelajari huququl ukhuwah. Kemudian faedah yang kelima adalah penjelasan tentang pentingnya persahabatan yang didasari atas cinta karena Allah, karena indallah tadi. Ya. Persahabatan yang didasari atas keimanan, yang didasari atas kecintaan kepada Allah dan mencari ridha Allah. Makanya paling nikmat kalau kita mendapatkan teman, mendapatkan sahabat kok satu visi satu misi. Podo-podo golek ridane Allah. Tapi kalau salah satu di antara teman kita atau lebih itu sudah memiliki orientasi yang berbeda, orientasinya duniawi ensih, hanya duniawi semata, melulu urusan dunia sing dipikir, ora bakalan langgeng we. Mesti enek we masalah. Itu pasti. Karena memang dunia itu sudah dijadikan oleh setan sebagai alat untuk merusak hubungan pertemanan, persahabatan, ukhuwah di antara umat Islam. Wis pokoknya nek dunia wis mlebu mesti rusak. Rusak sudah. Karena memang sifat dunia itu apa? Mencerai-beraikan hati manusia. Menanamkan sifat dengki, benci dan iri terhadap sesama. Nabi SAW sudah menyatakan itu. Bukan kefakiran yang beliau khawatirkan terjadi kepada umatnya. Tapi yang dikhawatirkan beliau adalah ketika dunia dihamparkan di hadapan umatnya. Kemudian mereka berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapatkannya. Ketika mereka berkompetisi, pastilah mereka saling sikut, saling senggol, saling tendang, saling jegal, saling iri, dengki, benci, memusuhi, itu pasti. Akhirnya mereka pun rusak persahabatannya, rusak pertemanannya. Hanya penting kiranya kita bangun persahabatan kita karena Allah. Satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tiada naungan kecuali naungan darinya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alai waftaraqa alai. 2 orang yang saling menjalin kasih sayang karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Ketika mereka berpisah pun karena Allah. Artinya perpisahan tanpa meninggalkan luka di dalam hati. Perpisahan tanpa meninggalkan dendam di dalam jiwa. Perpisahan yang tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan di dalam diri masing-masing mereka. Karena Allah.
Dan itu satu-satunya bekal kita. Ya. Satu-satunya bekal kita yaitu pertemanan karena Allah. Pertemanan-pertemanan yang selain itu nggak akan langgeng. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan, pertemanan, persahabatan, apapun itu namanya di dunia, ba'duhum li ba'din adu. Kelak pada hari kiamat satu akan menjadi musuh bagi yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka indallah ini penting ini. Ya, orientasi kita sama-sama mencari ridho Allah, mencari pahala di sisi Allah. Insya Allah di saat semua orang yang paling dekat dengan kita di dunia mereka lari untuk menyelamatkan diri, untuk kepentingan diri masing-masing, teman-teman kita yang ketika di dunia bersahabat dengan kita, berkawan dengan kita karena Allah, mereka yang justru akan mendekati kita dan akan memberikan syafaat kepada kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semuanya lari dari kita. Saudara kandung kita, bapak ibu kita, anak istri kita, semuanya lari dari kita, menjauh dari kita. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Di saat itulah kita butuh teman. Di saat itulah kita butuh kawan untuk menguatkan diri kita menjalani semua proses yang bakal kita jalani di hari kiamat nanti. Kita butuh teman. Ya, maka jadilah teman yang baik untuk teman. Kemudian wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Ini juga sama. Sama. Anjuran untuk meraih predikat tetangga yang terbaik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya orientasi di sisi Allah. Bagaimana? Ya dengan cara memperhatikan hak-hak mereka, menunaikan kewajiban kita untuk mereka. Karena khairuhum li jarihi, yaitu orang yang terbaik untuk tetangganya. Berbuat baik kepada mereka dengan apa yang kita miliki, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita. Kemudian faedah yang berikutnya adalah kebalikan dari hadis ini. Berarti orang yang paling buruk tingkatannya, baik dalam hubungan pertemanan ataupun dalam hubungan bertetangga, adalah orang yang tidak memperhatikan hak-hak teman dan hak-hak tetangganya. Mereka yang suka menyakiti, menzalimi temannya, mereka yang suka menyakiti dan menzalimi tetangganya, itu orang yang paling jelek, tetangga yang paling jelek. Mereka yang suka berbuat jahat, berbuat jelek, bersikap buruk kepada temannya, kepada tetangganya. Baik itu dengan lisannya, baik itu dengan tangannya, baik itu dengan sikapnya, dengan perbuatannya, dengan tulisannya, dan seterusnya. Makanya kita berusaha sekuat tenaga jangan sampai hidup bertetangga, menjalin persahabatan dengan sesama, kok kita menjadi teman yang paling buruk, tetangga yang paling jelek. Kabeh wong ngedohi, semua orang gak mau berteman dengan kita, semua orang tidak mau bertetangga dengan kita. Kalaupun bertetangga dengan kita, mereka suka mencemooh dan juga menjelek-jelekan kita karena sikap buruk kita, karena akhlak jelek kita. Tidak. Ingat, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, ini faedah terakhir, adalah syuhada'u lillahi fil ardh. Teman-teman kita
tetangga-tetangga kita menjadi saksi akan kebaikan atau keburukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, lewatlah serombongan orang membawa jenazah. Kemudian para sahabat menyebutkan akan kebaikan jenazah tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wajabat, wajabat, wajabat. Lewat lagi serombongan orang membawa jenazah yang kedua, lain dari yang pertama. Para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain menyebutkan tentang keburukan-keburukan si mayit tadi yang barusan lewat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wajabat, wajabat, wajabat. Para sahabat terheran-heran. Hanya Umar yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kalimat wajabat, wajabat, wajabat. Jawabannya sama, padahal komentar dari para sahabat itu berbeda radhiyallahu anhum ajmain. Maka Nabi menjelaskan, jenazah yang tadi yang pertama kalian sebutkan kebaikan-kebaikannya, maka dia wajabat lahul jannah, dia akan masuk surga. Sementara jenazah yang kedua yang kalian sebutkan kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya, maka wajabat lahun nar, dia akan masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi bagi Allah di atas muka bumi ini. Makanya hidup hanya sekali, berikan kesan yang baik setelah kita mati. Agar apa? Itu tadi, wajabat lahul jannah. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia justru kesan-kesan tidak baik yang dikenang oleh tetangga, oleh teman kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadilah khairul ashab dan jadilah khairul jiran. Meskipun nama kita bukan khairul ashab dan bukan khairul jiran. Ya kan? Bapak ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian bab yang ke-64, bab yang diberi judul oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, Babul Jaris Salih. Bab menerangkan tentang tetangga yang baik. Bahwasanya memiliki tetangga yang baik itu merupakan satu di antara sumber kebahagiaan. Kunci bahagia itu kalau dapat tetangga yang baik. Ini. Di dalam bab ini, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Al-Imamul Bukhari rahimahullah taala menyebutkan satu hadis, yaitu hadis nomor 116. Qala al-muallifu rahimahullah an Nafi' ibni Abdul Harith radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Monggo. Dari Nafi bin Abdul Haris, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara kebahagiaan orang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh dan kendaraan yang nyaman. Nah, barakallahu fiik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini diriwayatkan dari Nafi' ibnu Abdul Harith radhiyallahu anhu warda. Beliau seorang sahabat yang baru masuk Islam saat Fathu Makkah. Jadi termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam. Tapi kemudian beliau bagus dalam keislamannya. Maka tidak kita gubris pendapat sebagian orang yang mengatakan beliau bukan seorang sahabat. Beliau seorang sahabat, masuk Islam saat Fathu Makkah. Memang enggak begitu terkenal dan mungkin baru pertama kali kita mendengar namanya. Nafi' ibnu Abdul Harith radhiyallahu anhu warda.
tapi tidak jadi masalah, ya. Terkenal ataupun tidak, yang penting memberikan manfaat. Sebagaimana beliau menyampaikan hadis ini kepada kita, sampai kepada kita hadis yang beliau riwayatkan. Jadi nggak usah dipikir terkenal atau tidak terkenal, karena banyak sekali, ya, para nabi dan utusan alaihimussalatu wassalam yang tidak terkenal dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Coba buka surat An-Nisa 164. An-Nisa 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Monggo. An-Nisa 164. Monggo. Nggih. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Nah, barakallahu fikum. Lihat, wa rusulan qad qasasnahum alaik min qabl. Ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan, artinya kami sebutkan nama mereka dan kisah-kisah mereka kepada Muhammad. Tapi ada wa rusulal lam naqsushum alaik. Tapi ada juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan, tidak kami sebutkan nama-nama mereka kepadamu wahai Muhammad. Masya Allah. Tapi bukan berarti mereka tidak ada. Bukan berarti mereka bukan seorang nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Jadi nggak penting nama kita disebut atau tidak, nama kita terkenal atau tidak, nggak penting. Yang penting adalah apa andil kita dalam hidup ini, apa peran kita dalam hidup ini untuk manusia. Itu paling penting. Orang mau mengenangnya atau tidak itu urusan lain. Karena tadi indallah itu loh ya, motivasi itu indallah, apa yang ada di sisi Allah. Yakinlah kalau kita itu beramal, beribadah, berbuat baik, hanya pamrih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala saja, hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Kenapa kadang kita bersedih? Kenapa kadang kita kecewa? Kenapa kita kadang nyesel? Karena ada sedikit noda yang mengotori niatan dan tujuan kita ketika kita berbuat kebaikan. Kita dibuat kecewa karena itu. Kita dibuat nyesel karena itu. Kita dibuat gregetan karena itu. Kita dibuat marah mangkel karena itu. Ya. Contoh misalkan, ngeneke pengajian orang nek sing teko kesel, padahal wis diusahakan sing teko gur sithik. Kalau kita tujuan itu untuk Allah, santai saja, santai aja, ngapain juga, ya kan, gitu. Tapi kalau kita ingin wah-wahan, ingin mencari hal yang bersifat duniawi, pandangan manusia terhadap kita, pasti kita kecewa. Tapi kalau untuk Allah, insya Allah hidup kita tenang, tentram, ya, tenang, tentram, enggak terlalu ambisi, ya. Karena itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu awake dhewe terkenal, lah perlu. Atau orang mengenang jasa kita, mengenal nama kita, ya, enggak perlu. Cukuplah itu semuanya tercatat di dalam buku catatan yang bakal kita terima dari para malaikat dengan tangan kanan kita, insya Allah. Dah itu aja, ya. Makanya mungkin kita baru kenal Nafi' ibnu Abdul Harith radhiyallahu anhu.
Tapi beliau sudah memiliki peran, yaitu menyampaikan hadis ini kepada kita. Sekalipun hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Kenapa? Karena ada salah seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya. Tapi jangan khawatir. Meskipun hadis ini lemah, tapi memiliki penguat. Ada hadis yang menguatkan hadis ini. Ya. Jadi hadis ini selain diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim rahimahumallah jami'an, tapi sanadnya lemah. Hanya saja hadis ini memiliki penguat dari hadis Sa'ad ibni Abi Waqqas. Tolong dicatat. Hadis ini lemah tapi derajatnya kemudian naik menjadi sahihun li ghairihi. Ya, atau menjadi hasan karena ada penguat. Ada apa? Penguat, yaitu hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya nomor 4033. Dan hadis yang menguatkan ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Di mana hadis itu berbunyi, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un minas sa'adah al mar'atus salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani wa arba'un minas syaqawah al jarus su' wal mar'atus su' wal maskanud dayyiq wal markabus su'. Jadi ada tambahan, kalau di sini cuma 3, tapi hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas itu ada 4. Kita baca yang hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dulu. Diriwayatkan dari Nafi' ibn Abdul Harith radhiyallahu anhu warda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim. Apa? Ada 3. Pertama, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang kedua, wal jarus salih, tetangga yang baik, yang saleh. Yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Adapun riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda, dinyatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang menjadi kunci kebahagiaan. Yang pertama, al mar'atus salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah, ini tambahannya. Yang kedua, wal maskanul wasi', sama, tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih, tetangga yang baik, sama. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman, sama. Wa arba'un minas syaqawah, dan ada 4 hal yang menjadi sumber kesengsaraan. Yang pertama, al jarus su', tetangga yang jelek. Wal mar'atus su', istri yang apa? Nggih. Jenengan kang ngendikan. Wal maskanud dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Wal markabus su', dan kendaraan yang jelek. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Hadis ini merupakan hadis yang penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena setiap kita pasti mendambakan kebahagiaan. Gimana? Ada yang pingin sengsara, enten sing ngersakaken sengsara. Betul enten ta? Semua pingin bahagia.
Semua ingin bahagia. Bahkan tidak sedikit di antara manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dia rela berkorban apa saja. Gimana? Sing penting bahagia. Makanya faedah yang pertama daripada hadis ini adalah apa? Perhatian Islam tentang masalah kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia, karena semuanya ini kaitan dengan dunia. Ya, perhatian Islam terhadap apa? Kebahagiaan manusia di dunia. Di mana di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita hal-hal yang menjadikan kita itu bahagia. Tapi faedah yang kedua, kebahagiaan yang diraih, yang didapat oleh seorang muslim dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan nanti, itu tidak ada artinya kalau seandainya hanya untuk duniawi saja. Oleh sebab itu, kebahagiaan tadi yang disebutkan Rasulullah SAW yang ada 4, hendaknya itu memberikan semangat, memberikan motivasi, menjadi faktor pendukung dan pendorong seseorang lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Wong nek bahagia, nek seneng, ngopo-ngopo kan penak gimana? Ngibadah yo penak. Gitu? Ya, Arab sedekah yo enek duite. Arab amal kesaenan yo penak atine. Mergone napa? Seneng sih. Makanya sekarang ini ya, bagaimana caranya membuat orang itu bahagia? Dengan berbagai macam cara. Sing paling penak napa? Iki gratis, iki gratis, iki gratis, iki gratis. Seneng loh. Ya, apa nek digratisi kan seneng toh? Nah iya. Tapi nek wis mikir kon bayar mesti seneng. Yuk padha piknik. Wah asik. Ning bayar dhewe-dhewe. Lah piro? Sak wong 500.000. Wis mundur ora sida. Mau nek seneng ora sida seneng ya. Yang paling penak gawe wong seneng kan gratisan toh. Gimana? Heeh, nek kon bayar mesti seneng betul loh. Masalah makanya itu. Tapi apa ya nek sing gratis? Mesti ada konsekuensinya, kan gitu kan? Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an. Jadi ini pentingnya masalah kebahagiaan. Tapi ingat, kebahagiaan dunia yang akan memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada manusia untuk lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hanya bahagia dunia saja, ning itu malah melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah, itu malah celaka. Makanya penting ini, kan? Penting. Ini saya ini kepunatan dereng. Hah? Belum. Oke. Jadi itu ya. Oleh sebab itu, catatan penting bagi kita adalah bahwa semua faktor penunjang kebahagiaan hidup kita di dunia tadi harus menjadi apa? Pendorong kita semakin dekat kepada Allah. Bukan malah semakin lupa kepada Allah, semakin jauh dari syariat Allah. Jangan sampai ya, faktor-faktor kebahagiaan tadi justru malah menjerumuskan kita. Justru malah menyesatkan kita, justru malah menjatuhkan kita ke dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah. Itu bahaya. Bahaya. Ya. Itu yang harus diwaspadai. Karena apa? Orang kalau sudah kepenaan, nah, opo-opone penak, biasanya lali. Kemudian sekali-kali ya dikasih sing sengsara, kan tuh ben eling karo Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya. Kalau kepenak terus itu mesti lupa itu. Itu lupa. Makanya sekali lagi yarhamukallah, ini pentingnya masalah
kebahagiaan dalam hidup. Ya. Makanya bagaimana kita meraih kebahagiaan itu. Pokoknya golek seneng. Karena itu imun tersendiri kan? Ia akan membangun imunitas dalam diri kita. Mulane kelingan dek ben 2019 2020 nggih. Jarene apa? Paling kowe gawe seneng. Gitu? Digawe seneng. Karena itu akan menguatkan imunitas pada tubuh kita pas lagi wabah itu loh. Kan katanya suruh gawe apa sing penting seneng. Ojo digawe mumet, ojo digawe panik. Nah, jarane sing banyak meninggal itu gara-gara apa? Itu tadi. Ora iso seneng. Lho piye seneng wong ngrasake panganan ora enak. Kan gitu kan. Saenak-enake panganan yo yo hambar semuanya. Tapi memang kon seneng. Ya, dibuat seneng. Masyaallah, bahagia itu ternyata mahal harganya. Mahal harganya. Kayaknya udah azan ya. Sampun. Nggih, sampun nggih. Azan rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi
4 faktor kebahagiaan ini itu penting sekali. Ya, sekali lagi penting sekali untuk apa? Untuk mendorong semangat seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul? Mari kita lihat. Yang pertama, kita menggunakan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda. Ya, yang ada 4. Kalau di sini ada 3. Ya, biar ada tambahan. Yang pertama adalah almar'atus shalihah. Istri yang salehah. Itu nikmat luar biasa. Ya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam itu bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'." Dunia itu semuanya adalah perhiasan. Tapi ingat, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Mulane jenengan nek pun pikantuk garwa sing salihah, disyukuri tenanan. Betul, disayang. Ojo disio-sio, ojo digawe nangis, ojo digawe sedih. Betul-betul itu disyukuri dengan sebaik-baiknya. Gak semua orang mendapatkan nikmat yang seperti itu. Innamad dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Walaysa min mata'id dunya syai'un afdal minal mar'atis salihah. Dunia itu perhiasan, dan tidak ada perhiasan dunia yang lebih utama daripada istri salihah. Masyaallah. Ya. Istri salihah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bagaimana taroha ketika sang istri kita lihat, ya, kita lihat istri kita apa, tasurruka, membuat kita bahagia. Gur ndelok tok, didelok awake dhewe seneng, atine ayem, pikirane tentrem. Ojo malah ndelok bojone malah tambah senep. Ya, wis tuwek. Jujur banget ini. Jadi sekali lagi dikatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah taala, hadisnya hasan. Faminas sa'ada almar'atus salihah. Di antara kebahagiaan itu adalah istri yang salihah. Taroha fatu'jibuka. Ketika kamu melihatnya akan membuat hatimu senang. Senang. Ya, kagum. Mulakno pesan bagi ibu-ibu, nggih, nek teng ngajenge garwane niku ya sing pantes dilihat. Aja sak-sake, gelem ya kaya ngene to Pak wis. Hati-hati nang jaba iki oke sing luwih bening, kempling jarene iki. Nah iya, hati-hati. Makanya jenengan itu kalau di rumah jangan sampai kalah sama yang di luar sana. Ya. Apalagi jenengan kagungan garwa sing nyambet damel teng perkantoran, sing kumpul lanang wedok, wah wis jenengan nek ora iso mengimbangi, wah bahaya. Ya jadilah seorang wanita yang ketika dipandang oleh suaminya itu menyenangkan. Buktinya apa? Nek wis mlebu omah wegah metu meneh. Tapi nek mlebu omah gur ganti nggon salin klambi, nyeleke tas, kok lunga meneh. Wah iki alamat. Nah piye to saat mulih omah ora ene wonge kok. Jebule bojone ora ene nang omah lah. Masyaallah. Sekarang jarang ya. Nyuwun sewu, jujur mawon pun jenengan. Wis jenengan mangke kondur diseneni garwane jenengan mboten napa-napa. Enten mboten jenengan sing kondur nyambet damel, dibukake pintu, dicopotke sepatu, digawake tase, kemudian diuculi klambine, bar niku dicepake wedange, dicepake banyu panase nggo siram. Enten?
Lho kok malah gemujeng sing teng inggil iki? Lah napa to, Bu? Lah ya. Bar niku nggih ditangleti pengenane napa? Enten. Enten jenengan kondur saking nyambet damel garwane wis adus, wis dandan, ambune wangi. Apa cuma Bu Brambang? Nah, itu loh. Ya. Ini ciri almar'atu shalihah niku napa? Taroha fatu jibuka. Satu. Nomor kali wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika. Ketika suaminya enggak ada, dia bisa menjaga diri dan harta suaminya. Masya Allah. Ojo kebeneran bojone tugas luar kota kene. Ayo. Kok malah gemujeng malah sintang inggil iki. Ya, Masya Allah. Ya. Makanya sekali lagi Bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyakum jami'an, ini penting. Insya Allah kalau kita mendapatkan istri solehah, ya, kita mendapatkan istri solehah yang ciri-cirinya itu seperti tadi, salah satunya, insya Allah betah tenggeri, oke, wis pinter maca, pinter masak, nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sabdanipun Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, khairun nisa, sebaik-baik istri, idza nazarta ilaiha sarratka, ketika kamu melihatnya kamu merasa senang dan bahagia. Wa idza amartaha ata'atka, ketika disuruh nurut. Gak ada kata lain kecuali enggih, Pak. Orang malah kono jukuk dhewe kaya ora iso wae. Orang ngerti kan lagi repot. Masya Allah. Ya. Cuma kata cuma nggih, sampun, Masya Allah. Jarang nggih pun ngaten nggih. Enten garwane jenengan ingkang basa melipit kali jenengan. Kadang nek ada maunya. Ya. Pripun? Oh nek kadang wis apik. Ora enek sing ora tahu babar blas kok. Makanya saya itu apa ya? Kita itu rindu dengan masa dahulu mbah-mbah kita itu ya. Punya mbah itu bosone ya Allah sama kakungnya niku Masya Allah. Gak mungkin dahar terlebih dahulu kalau suaminya belum makan. Nah nek istri sekarang alah paling nang jowo wis jajan karo koncone. Sepro-sepre dimasaki atau di nah iya salah jenengan berarti Pak. Oke. Wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha, ketika ditinggal pergi suaminya dijaga itu kehormatan diri dan hartanya. Anak-anaknya diopeni, dikai sangu setiti. Ya. Kadang ditinggal lunga mesti njaluk sangu. Tinggalane endi, Pak? Temberong dino entek. Nah, jaluk meneh kan gitu kan ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Kemudian wala tukhalifuha fi nafsiha wala maliha bima yakrah. Enggak pernah bantah urusan diri dan juga hartanya. Ini angel kata nggih. Angel nggih? Angel. Gampil napa angel, Bu? Bu, gampil apa angel? Ya. Padahal niku dalane swarga lho. Gampil toh?
Napa dalan swarga? Sing penting salat 5 waktune aja nganti ilang. Poso Ramadane aja nganti ketinggalan. Terus napa? Jaga kehormatan, taat kalian garwa. Mlebu swarga. Pintu mana yang Anda kehendaki silakan wahai Ibu Fulana. Seneng banget. Mungkin 5 waktune iso. Poso Ramadane saged. Jaga kehormatane insyaallah. Nomor 4 iki. Taat kali suami. Nah, iki rada angel. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam niki ngantos jam pinten niki? 7:30 lho. Ayo. Oh 5 menit lagi ya. Alarm kula pun muni masalah iki. Ya. Terakhir niki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Imam At-Tabrani rahimahumallahu jami'an dengan sanad yang hasan, beliau alaihi salatu wasallam pernah memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah kalian aku beritahukan istri-istri kalian yang kelak akan menjadi penghuni surga. Masya Allah, para istri penghuni surga. Wis mesti para sahabat yo gelem. Mulane ora nunggu jawaban para sahabat. Rasulullah SAW langsung melanjutkan sabdanya. Para istri calon penghuni surga adalah mereka-mereka yang memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, al-wadud. Seorang istri yang cinta kepada suaminya. Cintanya hanya untuk suami, bukan yang lain dari laki-laki. Selain bapaknya loh ya, selain anaknya. Jadi nggak ada laki-laki lain di hatinya kecuali suami. Masya Allah. Al-wadud, penuh kasih sayang kepada suami. Ya. Ojo kelingan masa-masa SMA akibat reunian. Ini bahaya nih reunian ini. Ya, hati-hati. Al-wadud yang pertama, seorang istri yang penuh cinta kasih terhadap suaminya. Nomor kali al-walud. Cuma ada tiga ciri kok. Al-walud, seorang wanita yang banyak anaknya, yang produktif. Nah terus nek aku keturunannya memang jatahe gorentoke loro lho piye ya. Yang penting wis duwe niat. Niatnya piye? Ora batesi, ngono lho. Nah itu loh. Lah nek misalkan batesi berarti orang niat dadi al-walud iki. Al-walud itu seorang wanita yang produktif yang banyak anaknya. Artinya sudah usaha punya niatan untuk banyak anak sudah. Kemudian yang ketiga al-aud. Cuma 3 kriteria loh Bu. Gak sampai 5. Gur telu. Al-wadud, al-walud, al-aud. Nah, al-aud ini sing rada angel lagi. Siapakah al-aud? Yarhamukallah. Allati idza dzulimat. Lihat, idza dzulimat bukan zalamat. Qalat hadhihi yadi fi yadika la adzuqu ghimdan hatta tarda. Al-aud itu adalah seorang wanita yang ketika dizolimi suaminya, bukan menzolimi loh ya, ketika dia dizolimi suaminya, ketika dia disakiti suaminya, dia yang minta maaf terlebih dahulu. Nah, dilarang nih kon jaluk ngapura loh. Gimana caranya? Qalat, dia akan berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik. Ini loh tanganku Pak Mas. Tangannya diletakkan di atas tangan suaminya. Kemudian mengatakan la adzuqu ghimdan hatta tardo. Saya enggak akan pernah tidur nyenyak. Saya enggak akan pernah merasakan tenang sampai jenengan ridho sama saya. Enten istri yang kayak gitu. Hah?
ajang tanglet wis dijawab. Ya alhamdulillah wis muslimang menit tok. Yes, pas itu ya. Jadi monggo ibu-ibu. Cuma 3 enggak banyak. Al-wadud, al-walud, al-aud. Itu adalah para istri calon penghuni surga. Gampang apa gampang, Bu? Hah? Nomor 1 gampang insyaallah nggih. Ya, nomor 2 anake wis oke ya gampang. Oke ki punjul saka 2 ya wis oke to. Punjul saka 1 wis oke kok. Lah sing jamaah niku loro kan wis jamaah to. Imam karo makmum wis jamaah mboten. Wis oke kuwi walut wis duwe anak oke kuwi. Kowe nek punjul saka 1 pun kuatah niku. Lah sing rada angel iki alaut niku. Dilarani, disakiti, didolimi kok malah njaluk ngapura. Apa ya nek sing kaya ngene iki? Ada insyaallah, yaitu istri-istri itu jenengan sing enten teng inggil niku. Maka jeng praktek saderenge sare niku. Ning gur pisan tok kuwi. Nggih, mangkaten mawon ingkang saged kita bahas wonten kesempatan dalu menika. Mugi-mugi manfaati kagem awak kula pribadi sumramrah dumateng panjenengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.